Halo, selamat datang di video kami. Dalam 12 menit ke depan, kita akan melihat tutorial bagaimana menggunakan Borneo Schematic and Hardware Solution. Salah satu software skematik terbaik untuk pendamping kerja teknisi ponsel dan laptop. Untuk mendapatkannya, kalian bisa download pada link di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kalian harus melakukan instalasi terlebih dahulu. Buka file yang tadi sudah di-download, kemudian lakukan prosedur penginstalan aplikasi pada umumnya. Klik Next, kemudian tunggu proses hingga selesai. Pada langkah ini, kalian hanya perlu memperhatikan video ini dan mengikuti step by step-nya. Setelah terinstall, buka aplikasinya dan inilah halaman awalnya. Klik pada bagian demo dan tunggu prosesnya hingga masuk ke halaman awal. Ini adalah tampilan aplikasi untuk demo version ketika di awal. Kalian bisa masuk ke grup Facebook VIP Support Borneo Schematics and Solution. Di sana kalian bisa berdiskusi bersama dengan anggota lainnya. Dan juga bisa join ke grup Telegram Borneo Schematics Official. Dan jangan lupa ada channel YouTube official dari Borneo Flasher yang berisi ratusan video tentang update dari Borneo Schematics. Kalian juga bisa mencari video-video yang berhubungan dengan Borneo Flasher. Terakhir, ada situs official untuk download aplikasi Borneo Schematics. Pada demo version, tidak semua fitur bisa dibuka. Ini contoh beberapa yang bisa kita buka pada tab Mobile Phone, Hardware Solution. Di situ terlihat jalur-jalur yang menghubungkan titik satu ke titik lainnya beserta namanya dan juga memiliki perbedaan warna pada setiap namanya. Ini merupakan contoh fitur yang tidak bisa dibuka pada demo version. Untuk registrasi, klik Register New User, isi username, kemudian email. Pada bagian phone number bisa kalian skip, password juga kalian isi. Activation kode bisa kalian dapatkan melalui pembelian ke reseller pada situs resmi Borneo Schematics. Berikut untuk area Indonesia. Klik registrasi, kemudian pilih Yes, dan akhirnya sukses registrasi. Centang Remember this account. Untuk memudahkan kalian masuk kembali, klik Login in. Dan akhirnya masuk pada aplikasi dengan versi berbayar. Kalian akan melihat perbedaan fitur yang aktif dibanding demo version. Pada Hardware Solutions, kalian bisa melihat berbagai merek dan tipe handphone. Kita ambil contoh satu merek dan satu tipe. Dari sini kita bisa melihat berbagai jenis area kerja, dari backcam hingga Wi-Fi. Kita ambil contoh LCD. Setelah muncul, kalian bisa close directory panel sebelah kiri untuk memperlebar gambar. Di situ terpampang garis yang menghubungkan antara titik A ke B, di mana masing-masing garis mewakili satu nama jalur. Dan di sana juga terdapat nama jalur. Kalian bisa melakukan double klik, dan kemudian muncul beberapa jalur terhubung. Ini memudahkan untuk mempercepat pencarian masing-masing titik. Untuk membuka directory panel, arahkan kursor ke ikon Borneo di pojok kiri atas. Pada subkategori dioda, kalian akan temukan beberapa merek dari multimeter. Kita ambil satu contoh, dan isinya adalah hasil ukur dioda mode pada konektor-konektor di mesin. Untuk nilai yang muncul adalah hasil pengukuran dari tipe multimeter yang dipilih. Pada menu bitmap terdapat dua kategori, yaitu main dan sub. Main adalah PCB utama, sedangkan sub adalah board chargernya. Kita ambil contoh satu merek dan tipe. Inilah isinya. Di sini kalian bisa mengklik satu titik, kemudian aplikasi akan menunjukkan kemana saja koneksi yang tercipta dari jalur tersebut. Ini hampir sama seperti sebelumnya. Bedanya, di sini tidak ditunjukkan per kategori, melainkan titik per titik. Pada pojok kanan atas terdapat pilihan untuk menampilkan garis atau tidak. Pada bagian atas tengah terdapat menu Fill PCB Board untuk mensimulasikan warna PCB. Di bagian bawah terdapat beberapa switch untuk mengaktifkan fitur seperti Show Pin Name, Show All Layer, PCB Tracing Mode,
layout mode, mark selected, dan blink. Pada kategori sub, segala aspek sama seperti sebelumnya. Pada folder dioda value, berisi konektor hingga resistance value on pad. Kita mulai dengan konektor. Di dalamnya berisi merek dan tipe handphone. Dan saat diklik akan menunjukkan beberapa tipe multimeter seperti sebelumnya. Saat kita pilih satu tipe, maka akan menunjukkan nilai sesuai tipe multimeter yang dipilih. Dalam folder IC only menunjukkan dioda mode untuk IC dengan posisi terlepas. Berguna untuk mengetahui kondisi IC baik atau tidak. Kemudian pada folder IC on board akan menunjukkan nilai dioda mode untuk per bagian IC, sehingga bisa menjadi patokan apakah boardnya bagus atau tidak. Selanjutnya ada in-out fault, untuk mengetahui nilai dioda mode input dan output pada mesin. Hal ini bisa berguna saat memastikan apakah nilainya sesuai standar atau tidak. Dan terakhir, ada resistance value on pad. Fitur ini berguna untuk mengetahui nilai resistor yang mungkin krusial pada masing-masing board. Thermistor di sini adalah fitur untuk menunjukkan letak dari thermal resistor dan berapa nilainya. Thermistor bisa berada pada mainboard dan juga bisa berada pada subboard. Pada schematics, kita bisa melihat skema dari handphone. Di sini kita contohkan. Buka skemanya, kemudian ada juga layoutnya. Kedua ini bisa kita kombinasikan dengan buka skemanya, kemudian centang combine active select, buka layoutnya, lakukan centang juga. Oke. Maka kalian akan mendapatkan tampilan bersebelahan. Ini bisa mempercepat pekerjaan. Double klik pada kode partnya, maka otomatis keduanya akan menunjukkan part yang sama. Sistem on-chip sendiri merupakan diagram umum untuk sebuah SoC, atau umum dikatakan dengan CPU. Fitur ini memberikan gambaran bahwa sebuah chip memiliki gambaran umum antara pinout dan IC pendukungnya. Karena terkadang satu tipe chip bisa digunakan pada beberapa handphone, sedangkan tidak semua tipe handphone mempunyai skematik. Sehingga, dengan adanya fitur ini diharapkan bisa membuat kita mengerjakan handphone tanpa skema. Pada datasheet berisi data spesifikasi dari sebuah IC. Fitur ini hadir untuk memberikan kita gambaran fungsi asli dari sebuah IC, yang datanya dikeluarkan oleh pabrik pembuatnya. Dengan ini harapannya, pengguna Borneo Schematic bisa mempelajari IC dan akhirnya bisa mengeksekusi apakah IC tersebut sesuai yang distandarkan oleh pabrik atau tidak. Untuk kalian yang juga praktisi reparasi laptop atau PC serta monitor, fitur ini diharapkan bisa membantu untuk pendamping dan panduan kerja kalian. Secara garis besar sama dengan materi sebelumnya. Pada laptop ada bagian hardware solution, lalu kali ini menggunakan istilah board view. Ada juga schematics, seperti sebelumnya pada handphone pun ada. Selanjutnya ada MOBO atau motherboard. Terdapat board view dan schematics. Ini juga menjadi fitur andalan dari Borneo Schematic, VGA. Terakhir ada monitor yang berisi skematik untuk masing-masing merek dan tipenya. Smartboard menjadi terobosan pada Borneo Schematics. Fitur ini memadukan antara bitmap dan juga hardware solution. Jadi ketika kalian klik per blok, maka yang muncul adalah jalur yang terpakai untuk blok tersebut, tapi kali ini bentuknya adalah gambar PCB berwarna yang bisa dibilang interaktif. Part Finder kita gunakan untuk mencari persamaan mesin untuk part tertentu. Misal, kita ingin mencari komponen IC PM8150 memiliki persamaan di PCB apa saja. Maka masukkan PM8150 pada inputnya dan Enter. Maka keluarlah hasil persamaan pada mesin lainnya. Lalu pada konektor, kita hanya perlu memasukkan model handphonenya, kemudian pilih konektor pada bagian apa yang dicari, dan Enter. Maka akan muncul hasil persamaannya.
Untuk fitur DataWorks sendiri adalah fitur penyedia file untuk kebutuhan, baik di handphone ataupun laptop dan PC. Pada mobile phone, kita bisa mendownload file firmware, merek, dan handphone tertentu. Lalu untuk laptop, di sana disediakan file BIOS sesuai merek dan tipenya. Lanjutnya, ada MMC file. Di sini kita bisa mendownload file dump MMC dari merek dan tipe HP tertentu. Lalu ada UFS file yang secara fungsi pun sama seperti sebelumnya, yaitu dump file. Ini yang menarik. Ada special file, di mana isinya pun beragam. Ada file dump UFS, ada file fix Wi-Fi, kemudian juga test point IC file. Ada juga file KCN. Sesuai namanya, special. Dan terakhir ada file BIOS untuk PC. Untuk fitur ini, secara sederhana adalah dokumentasi dari pengguna-pengguna Borneo Schematics yang telah selesai mengerjakan kasus-kasus handphonenya. Kalian bisa cari tipe HP-nya, ataupun gunakan kata kunci problemnya. Setelah itu, klik Here, dan akan menuju ke postingan bersumber dari grup private Borneo Schematics. Sharing is caring. Kemudian menu profile kita gunakan untuk mengetahui data registrasi kita, dan kita bisa mengganti password di menu ini. Ini adalah penghujung video. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Borneo Schematics, not just schematics. It's hardware solution. Jangan lupa klik like, berikan komen, share, dan subscribe untuk terus mendukung kami, agar kami terus membuat video bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.